Lagi mengenai bahasan tentang mental health dan juga mental illness. Nah, mari kita mengenal lebih dekat tentang apa itu mental health dan kapan ketika seseorang itu mengarah atau terdiagnosis mengalami mental illness atau penyakit mental. Jadi apa itu mental health? Jadi mental health itu adalah kesehatan mental yang mengacu pada pemeliharaan aktivitas mental yang berjalan dengan baik. Jadi semua orang normal yang dia aktivitas mentalnya baik, nah berarti dia bisa dikategorikan dia mempunyai kesehatan mental yang baik. Nah, mental health itu juga secara definitif apa saja. Jadi mental health itu adalah mengacu pada pemeliharaan aktivitas mental yang berjalan baik, termasuk menjaga aktivitas produktif sehari-hari dan memelihara hubungan yang baik dengan orang lain. Jadi jarang sekali gitu orang-orang yang mempunyai mental health yang baik itu bermasalah dalam berhubungan atau berinteraksi secara sosial dengan orang lain maupun dirinya sendiri, baik itu dirinya sendiri maupun keluarga terdekat dan juga teman-teman sebayanya atau lingkungan sosial yang lain. Dan juga mental health itu termasuk bagaimana si seseorang tersebut bisa mempertahankan kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan dari luar dan mengatasi stres. Nah, kalau pada orang-orang yang mental health-nya baik, nah dia biasanya lebih resilience atau dia lebih mempunyai daya tahan yang baik gitu secara emosional ketika menghadapi konflik dengan orang lain misalnya, kemudian menghadapi masalah dengan orang lain misalnya, dan juga cara mengatasi stresnya itu juga baik. Misalnya dia tahu gitu, dia harus melakukan apa ketika dia ada tekanan di pekerjaannya dia misalnya, atau tekanan di dunia akademisnya dia misalnya, atau di kelas di perkuliahan. Misalnya, kalau mental health-nya baik, nah dengan stres yang bertumpuk, nah dia bisa mengatasinya dengan baik, misalnya pergi berlibur, atau misalnya Zoom dengan temannya yang lain, atau misalnya silaturahim dengan orang lain, nah itu biasanya sudah bisa sembuh gitu. Tapi kalau orang-orang yang mempunyai masalah mental health yang kurang baik, itu misalnya dengan stres, maka dia sudah tidak tahan gitu terhadap stres tersebut, pikirannya macam-macam, pikirannya kurang baik, dan pada beberapa orang itu juga sampai muncul suicidal thought atau keinginan untuk bunuh diri gitu. Jadi pada orang-orang yang mental health-nya kurang baik, nah dia tidak bisa tahan terhadap perubahan dari luar atau mengatasi stres. Nah, sebenarnya untuk menjaga atau memaintain kondisi mental health itu bisa sesehat itu tadi yang Ibu sebutkan, itu tidaklah mudah. Nah, terkadang sulit untuk menghindari perasaan stres itu dan juga tekanan yang menumpuk di banyak bidang kehidupan, misalnya secara sosial, di sekolah, di rumah, dan saat menjadi atau harus memutuskan keputusan besar dalam hidup. Nah, kekhawatiran tentang pressure tersebut tadi itu sebenarnya adalah normal. Jadi misalnya stres, banyak pekerjaan, banyak kalian harus praktikum, kemudian harus menjalani atau mengerjakan tugas dengan kuantitas dan intensitas yang sering dan banyak gitu ya. Itu sebenarnya normal. Khawatir tentang pressure hal tersebut tadi itu adalah normal. Namun, perasaan yang bisa jadi sangat stres, kemudian sangat sedih, sangat hopeless, atau merasa dirinya itu tidak berguna, kemudian ingin mengakhiri hidupnya saja, atau ingin lari dari kenyataan dan ingin lari dari dunia, kemudian mengalami perasaan sedih atau down yang sangat, nah itu bisa menjadi indikator seseorang itu mengalami mental health problem atau mental illness. Jadi harus berhati-hati gitu ya. Nah, mental illness itu dapat terjadi saat
bagian otak atau bagian lain dari otak itu bekerja secara tidak normal atau tidak bekerja secara baik atau bekerja dalam fungsi yang salah atau dalam in the wrong way gitu. Jadi tidak berfungsi normal. Nah, saat otak tidak bisa bekerja secara normal, satu atau lebih dari 6 fungsi utama otak ini itu akan terganggu. Jadi fungsi berpikirnya akan terganggu, fungsi persepsinya akan terganggu, fungsi emosionalnya juga terganggu, signaling atau penghantaran impuls otaknya juga akan terganggu, fisiknya terganggu, atau perilakunya terganggu. Jadi saat otak tidak bisa bekerja normal, bisa misalnya berpikirnya yang tidak normal atau salah satu atau salah dua, misalnya berpikir dan persepsinya yang tidak normal. Nah, itu bisa menjadi indikator dari mental illness itu tadi. Nah, gejalanya itu bisa termasuk salah satu, salah dua, atau semuanya, yaitu adalah sulit berpikir atau sulit untuk fokus, dan perhatiannya itu biasanya bermasalah. Selain itu juga emosinya bisa naik dan turun secara ekstrim. Sebenarnya emosi sedih, emosi senang itu adalah hal yang wajar. Nah, yang tidak wajar ketika sudah masuk ke kategori mental illness itu biasanya emosi sedih, emosi senangnya itu bisa naik turun secara ekstrim atau senang berlebihan atau sedih berlebihan. Nah, itu bisa menjadi indikator seseorang itu kemungkinan bisa mengarah ke mental illness atau bisa jadi insomnia. Jadi insomnia yang sering kemudian berulang, misalnya insomnia dia tidak bisa tidur selama 1, 2 atau seminggu bahkan, dan itu sudah termasuk ekstrim. Nah, itu bisa menjadi tanda seseorang mengalami mental illness atau penyakit mental. Nah, saat gejala-gejala tersebut mulai mengganggu secara signifikan, maka bisa dikatakan seseorang tersebut mengarah ke diagnosis mental disorder atau mental illness itu tadi, atau penyakit mental. Nah, jadi apa penyebab dari mental illness atau penyakit mental? Nah, penyebabnya itu cukup rumit ya, cukup complicated. Jadi tidak bisa dipatok apakah penyebabnya bisa jadi karena genetik atau lingkungan, atau bisa jadi penyebabnya keduanya. Jadi tidak bisa dipatok. Jadi idiosinkratik. Tidak diketahui pasti itu penyebabnya dari mana. Tapi yang jelas penyebabnya itu bisa diakibatkan. Jadi bisa diakibatkan oleh adanya faktor genetik juga bisa, atau keturunan. Jadi misalnya neneknya pernah ada riwayat depresi, maka kemungkinan cucu atau cicitnya itu juga bisa mengalami depresi. Kemudian ibunya mengalami skizofrenia, nah bisa jadi anaknya juga bisa mengalami skizofrenia. Jadi faktor genetik itu juga kemungkinan berpengaruh. Terus faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan misalnya tekanan hidup yang sering, atau dia stresornya itu secara berulang. Nah, dia juga tidak kuat. Kemudian dari tubuh itu mengirimkan sinyal ke otak. Kemudian otaknya tidak terstimulasi dengan baik. Nah, lama-kelamaan juga bisa mengakibatkan produksi neurotransmitter serotoninnya misalnya itu berkurang, sehingga manifestasi klinisnya bisa mengakibatkan terjadinya depresi karena neurotransmitter yang tidak seimbang atau mengalami disfungsi itu tadi. Nah, dari penyebab-penyebab itu tadi, maka bisa memicu terjadinya brain disorder atau disfungsi dari otaknya, sehingga memicu terjadinya mental illness atau penyakit mental itu tadi. Nah, apa sih yang kita tahu tentang penyebab dari mental illness? Nah, gejala penyakit mental itu adalah akibat dari fungsi otak yang tidak normal. Jadi, penyakit mental atau mental illness itu sama saja itu, misalnya dengan penyakit minus pada mata.
Jadi pada mata itu misalnya kalau pada miopi itu kemampuan mata untuk bisa melihat dalam jarak jauhnya itu sudah tidak baik. Nah, itu karena fungsi otaknya atau fungsi fokusnya yang sudah tidak bisa berjalan dengan baik. Nah, sama halnya dengan penyakit mental illness. Penyakit mental illness itu fungsi otaknya itu ada yang sudah tidak baik. Misalnya produksi neurotransmitternya berkurang, kemudian produksi hormonal juga bisa mempengaruhi kemampuan fungsi otaknya dan segala macam. Jadi penyakit mental illness itu bukanlah suatu penyakit yang dibuat-buat, tapi dia murni. Dia penyakit karena adanya disfungsi atau disorder pada bagian otaknya. Sama seperti diabetes, jadi bagian pankreasnya itu sudah tidak berfungsi dengan baik. Kemudian bagian insulinnya juga tidak berfungsi dengan baik, atau reseptor insulinnya juga tidak berfungsi dengan baik sehingga mengakibatkan diabetes. Sama halnya dengan penyakit mental illness ini atau penyakit mental ini. Jadi bukan karena penyakit yang dibuat-buat atau kita sendiri yang membuatnya, atau penyakit karena kita terpengaruh, itu bukan, tapi murni dia itu memang karena sakit, memang karena bagian otaknya mengalami disfungsi atau disorder atau mengalami ketidaknormalan. Jadi itu ya yang harus kita pahami mengenai mental illness. Jadi mental illness itu adalah brain disorder, dan mental illness itu jarang yang disebabkan oleh stres secara tunggal. Nah, selain itu juga penyebab mental illness itu bukan konsekuensi dari pola asuh yang buruk atau perilaku yang buruk. Dan mental illness itu penyebabnya bukan akibat dari kelemahan atau kekurangan pribadi dalam kepribadian. Dan dia juga bukan manifestasi dari niat untuk berperilaku jahat. Dan hanya dalam kasus luar biasa yang disebabkan oleh faktor nutrisi saja. Dan mental illness itu tidak ada hubungannya dengan kemiskinan. Nah, kebanyakan mental illness itu dimulai dari masa childhood atau sedari kecil, dan biasanya persis atau biasanya menetap di usia remaja sampai usia yang mature atau dewasa. Nah, beberapa di antaranya misalnya termasuk ADHD, kemudian ada Autism Spectrum Disorder atau ASD. Ini biasanya yang diawali sedari kecil, atau misalnya yang sudah ada sedari kecil adalah penyakit-penyakit ini ya, atau Generalized Anxiety Disorder atau GAD, dan juga ADHD itu tadi, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Nah, tapi pada beberapa penyakit mental itu justru dimulai dari dewasa atau dari remaja atau dari dewasa. Dan yang paling sering terjadi ketika dimulai sejak remaja atau dewasa itu, misalnya jenisnya adalah mental illness yang major depression atau depresi, kemudian skizofrenia, kemudian bipolar disorder, panic disorder, social anxiety disorder, eating disorder, obsessive compulsive disorder, dan juga addictions. Nah, apa yang kita tahu tentang orang-orang yang mengalami mental illness? Nah, kebanyakan orang dengan gangguan mental menjalani kehidupan yang produktif dan positif sambil menerima treatment untuk penyakit mental mereka. Nah, beberapa orang itu juga memiliki gangguan mental yang parah dan terus-menerus yang merespons treatment saat ini dengan buruk. Nah, seperti pada penyakit lainnya. Dan mental illness itu tidak mengenal batasan ras, kelas, atau geografi. Jadi tidak mengenal orang. Mental illness itu bisa menyerang siapa saja. Bukan hanya orang yang alim, tidak alim, atau ras kulit putih, kulit hitam. Nah, bisa saja mental illness atau disfungsi otaknya itu bisa terjadi pada siapapun.
Dan itu penyebabnya juga idiosinkratik itu tadi. Bisa jadi karena faktor lingkungan atau bisa jadi karena faktor genetik. Dan mayoritas orang itu memiliki teman, kenalan atau anggota keluarga juga gitu yang memiliki atau pernah mengalami gangguan jiwa. Entah itu levelnya atau tingkatnya itu berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Bisa jadi orang yang satu mengalami depresi ringan, tapi bisa jadi temannya mengalami depresi berat. Dan itu ada di sekitar kita. Nah, bisa jadi teman-teman kita atau teman sekelas kita itu juga ada yang mengalami mental illness atau brain function disorder. Misalnya ada teman yang dia itu karena tekanan kuliah dan tugas yang banyak, nah dia tidak bisa coping dengan stresnya itu. Nah, sehingga ada pikiran-pikiran misalnya ingin bunuh diri atau ingin lari saja atau bolos kuliah sering, tapi bolos kuliahnya itu keseringannya itu sering karena tanpa sesuatu sebab yang jelas dan dia ingin lari aja dari dunia atau ingin mengakhiri hidup. Nah, itu bisa jadi ada gitu salah satu teman kita yang mengalami mental illness tersebut. Dan lagi-lagi jangan dihujat. Tapi harus kita terima bahwa dia memang mengalami brain function disorder, dan itu adalah suatu penyakit, kondisi yang memang sudah diberikan oleh Allah, yang memang sudah diberikan oleh Tuhan, dan itu sesuatu yang tidak bisa kita elak. Karena itu adalah suatu penyakit, sama seperti kita tidak bisa mengelak kalau kita mempunyai penyakit diabetes mellitus atau kita mempunyai penyakit ginjal atau hipertensi. Itu sesuatu yang tidak bisa kita elak, dan jangan dihujat. Kalau misalnya kalian menemukan ada salah satu teman kalian yang seperti itu, jangan dihujat, tapi justru kita rangkul. Dan kita harus menjadi support system yang baik gitu untuk untuk teman kita tersebut. Jangan sampai kita menyinggung perasaannya, jangan sampai kita menghujat dia dengan mudahnya atau menghakimi, tapi harus kita terima dan harus kita rangkul. Ya, seperti itu ya, karena sama saja dengan teman kita yang mengalami sakit kanker. Jangan dihujat dia sakit kanker, jangan dihina dia sakit kanker, karena itu memang sudah pemberian dari Allah, dari Tuhan. Tapi yang harus kita lakukan, bagaimana kita menjadi support system yang baik untuk teman kita tersebut yang mengalami penyakit kanker itu tadi, ya. Jadi harus kita terima dan harus kita rangkul dan kita treatment dengan baik. Oke, jika kalian merasa sangat sedih, stres, atau khawatir, nah mungkin ada baiknya membicarakan perasaan kita itu dengan seseorang. Nah, apakah kita itu pernah sering merasa sangat marah atau sangat khawatir, merasa hal-hal sembrono atau yang bisa merugikan kita itu pernah kita lakukan, atau merasa sedih untuk waktu yang lama setelah kehilangan atau kematian atau trigger apapun, atau merasa pikiran kita itu dikendalikan atau merasa di luar kendali, atau kita merokok, menggunakan alkohol atau obat-obatan yang berulang. Nah, itu bisa jadi sebagai indikator ya kita mengalami mental illness. Atau olahraga, diet, atau makan secara obsesif, atau menyakiti orang lain dan menghancurkan barang. Nah, jika kalian merasa salah satu dari hal-hal ini, mungkin saatnya kita membutuhkan bantuan dengan berbicara dengan orang tua misalnya, kemudian dosen atau guru kita, konselor dari mahasiswa, atau yang berkompeten yaitu adalah psikiater. Nah, sekian ya dari Ibu overview mengenai apa itu mental illness, dan semoga ilmu yang Ibu sampaikan ini bermanfaat. Nah, untuk part selanjutnya nanti mungkin Ibu akan membahas mengenai bagaimana hubungan fungsi otak atau bagaimana hubungan anatomi otak dengan mental illness, dan apa treatment yang baik itu treatment dari sosialnya, behaviornya, dan juga treatment dengan intervensi obat. Nah, itu akan kita bicarakan di part selanjutnya. Oke, adik-adik mahasiswa, semoga semangat selalu. Semoga ilmu Ibu juga bermanfaat. Kita jumpa lagi di part selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum.